Halo semuanya, kembali lagi. Jadi video kali ini adalah bahasan lanjutan dari permintaan dan penawaran sebenarnya. Kalau kita melihat bahwa permintaan dan penawaran itu adalah sebuah kejadian yang sering dialami. Jadi orang membeli itu permintaan, orang menjual itu. Jadi kalau beli itu adalah sebuah permintaan, jual itu adalah penawaran gitu ya, yang dimana kita sebut dengan proses jual membeli gitu. Beli jual, beli membeli, jual membeli, ya seperti itulah ya sebutannya. Ya, orang akan mencapai, ya contohnya kalau misal orang tua Anda atau Anda sendiri pergi belanja, Anda pasti tawar dong. Anda tawar, orangnya berikan harga, Anda tawar, orangnya berikan harga, dan sampai satu titik Anda cocok, Anda beli. Pak, bagaimana kalau nggak cocok ya, gak usah beli gitu loh. Logikanya seperti itu. Nah, tinggal kita bermain bahwa ketika kata sepakat terjadi ya, berarti orang itu udah sepakat bahwa jualnya seharga segini, jual pada harga yang sama. Ya, misal saya sepakat harga, misalnya saya tadi nawar harganya 5.000, saya belinya 5, penjualnya juga sepakat, oke 5.000, saya jualnya juga 5 gitu loh. Itu baru sepakat kan. Nggak mungkin kan kamu beli mau 5.000 tapi jualnya, yang si penjualnya maunya yang jualnya 6.000, tapi berarti belum sepakat dong. Kalau kita lihat dari grafik ya, ini tadi adalah demand. Ingat, demand dimana ini adalah Q, ini adalah P. Saya sebelumnya mengingatkan bahwa kalau Anda belum menonton video sebelumnya, lebih baik Anda menonton dan supaya lebih mengerti. Ya, jika Anda belum mengerti sama sekali apa itu demand, apa itu supply. Nah, next. Ini supply. Kita berbicara bahwa orang ini sedang berinteraksi, sedang berngomong, sedang ngomong dan nawar beli, ya. Dia mulai nawar, orang ini mulai nawarin, ya, beli, tawar, nawar, tawar menawar, sehingga terjadi kalau sepakat, kalau kita gabungin dua item ini, ya, kita kolaborasikan atau kita gabungkan, ini demand, ini supply. Sepakatnya di mana, Pak? Sepakatnya itu ini namanya. Titik perpotongan itu antara demand sama supply, titik perpotongan antara demand sama supply. Ya. Itu merupakan kesepakatan antara pembeli dan penjual, di mana di ekonomi itu disebut dengan equilibrium. Ya. Disebut dengan equilibrium. Nah, itu yang menyebabkan orang harus tahu bagaimana cara dia menempatkan cara kerjanya gitu loh. Sehingga kalau seperti ini, orang sepakat dong. Oh, saya sepakat deh kalau sebenarnya saya itu maunya belinya di sekian, saya maunya di sekian, dan si penjualnya juga bilang dong, oke, saya sepakat juga bahwa saya maunya jual di harga sekian dengan jumlah barang sekian gitu loh. Nah, kita coba dengan soal ya. Ini kita coba dengan soal ya. Jadi konsep dari equilibrium itu sebenarnya Anda harus punya jumlah antara penjual sama pembeli itu sama, atau harga barangnya sama itu yang telah disepakatin gitu lah ya. Misalnya sekarang saya memberikan Anda dua persamaan, yaitu 2P plus QS sama dengan 160 dan 4P min QD sama dengan 80. Sekarang kita enak ya, kita dikasih tahu bahwa di sini sudah ada persamaan, ada QS-nya, berarti ini penawaran dong.
Dan ini adalah penjualan. Penjualan. Permintaan. Ya. Udah jelas dong, kita udah kasih tahu karena di sini ada S-nya, ada D-nya gitu loh. Nah, kita mau cari tahu si penjualnya dan pembelinya mau sepakat di harga berapa. Nah, ini yang kita pakai nih. Kita mau buat QD atau Q sama dengan atau P sama dengan gitu loh. Ada dua tipikal cara. Cara pertama, matematis Anda bisa lakukan namanya eliminasi dan substitusi. Ya, dimana ketika sudah masuk sampai di sini, Anda anggap dulu D sama S-nya hilang. Ya, mau buang P-nya atau mau buang Q-nya terserah. Ingat, saya menganggap Anda sudah bisa mengerti bagaimana cara mengeliminasi dan substitusi, karena itu adalah materi SMP. Anda bisa ngecek di materi lainnya, atau Anda bisa mencari tahu di Google dan segala macamnya, support untuk mencari tahu Anda bagaimana cara Anda mengerjakan ini. Oke, kebetulan Q-nya udah sama. Plus, min, saya pakai plus, karena tanda yang berbeda. 2P tambah 4P, 6P, plus kurang tambah min Q habis, 160 tambah 80, 240. P sama dengan 40. Jika bentuknya seperti ini ya, dapat P-nya 40, maka substitusi ke salah satu persamaan. Yang atas boleh, yang bawah pun saya boleh. Karena kenapa Pak? Kenapa pasti sama ya Pak? Iya pasti sama. Karena dia minta masukkan ke P, masukkan ke P. 80 plus Q sama dengan 160. Pindah luas. Q sama dengan 80. Maka kita punya kesimpulan. Maka kesimpulannya adalah titik seimbang terjadi di kuantitas 80 pada harga 40. Pak, kalau saya mau gambar grafiknya bagaimana Pak? Ini kalau misalnya kita gambarnya secara kasar ya. Ingat, demand itu turun. Demand itu turun. Masukkan persamaannya. 4P min QD sama dengan 80. Supaya kita tahu ini punya si demand. Tarik naik. Masukkan yang punya supply 2P tambah QS sama dengan 160. Pak, apa akibatnya kalau nggak tulis? Ya logikanya saya orang nggak bakal tahu itu apa gitu. Nah, di tengah-tengah sini kita tuliskan tarik ke bawah, tarik ke samping. Karena ini Q, masukkan jumlah Q-nya. Ini P, masukkan jumlah P-nya. Ini adalah tipikal pertama cara orang mengerjakan equilibrium, di mana kita dikasih tahu dua persamaan, kita kerjakan dengan cara eliminasi atau ya. Cara kedua itu sama sih sebenarnya. Cara kedua itu ada omongan lainnya aja dari eliminasi sama substitusi. Jadi kalau tadi kita punya 2P tambah QS sama dengan 160, satunya lagi adalah dan 4P min Q D sama dengan 80. Ini kita tinggal buat Q sama dengan atau P sama dengan. Lebih gampangnya kalau di sini kita buat Q sama dengan. Kenapa? Karena Q-nya nggak ada angkanya, nggak ada koefisiennya. Tinggal pindahin P-nya jadi min 2P. Ini Q-nya kita pindahin. Min-nya boleh deh, nggak usah dipindahin dulu. Nanti takutnya jadi persangkut. Supaya dia nggak ada min-nya, kita bagi min 1 semua. Q min 80 plus 4P. Samakan. Dari sini sebenarnya adalah hasil rumus ini nih. Ini sebenarnya namanya substitusi. Ya, sama aja gitu loh. Jadi saya tidak menyarankan Anda yang paling Anda gampang nih menurut Anda deh. Saya tidak memaksa Anda untuk memakai rumus 1 atau rumus 2. Yang pasti cara mengerti Anda secara matematis, karena ini adalah matematis semuanya. QD sama dengan QS. Ini adalah anggap dia sama, berarti min 80 tambah 4P 160 min 2P. Pindah mau kemana serah Anda. 2P-nya saya pindahkan ke sini jadi plus, min 80-nya saya pindah ke kanan jadi plus. 6P sama dengan 240, P sama dengan 40. Sama ya, pasti wajib sama. Ya. Nah, tinggal kalian masukkan aja ke salah satunya. Misal Anda memakai QD min 80 tambah 4P. Min 80, P-nya 40. Min 80 tambah 160, dapatnya 80. Sama. Itu loh, nggak mungkin berbeda. Jadi
itu cara satu. Misalnya Anda nggak dikasih tahu apa-apa gitu. Nah, itu tipikal soal. Nanti kita akan membahas lebih lanjut karena cukup banyak kan materinya. Kalau saya bahas satu-satu nanti bakal panjang nanti. Nah, kita akan membahas nih bahwa sebenarnya barang-barang yang kita jual itu ada artinya nggak sih? Maksudnya itu seperti ini loh. Maksudnya apa, Pak? Proporsional nggak sih harga sama barangnya? Masa sih harga pen 20.000 ada yang mau beli 100 biji gitu? Masa sih harga yang tinggi banget orang mau beli gitu? Nah, ada namanya selain dari equilibrium. Nah, ini harus cukup diperhatikan dengan baik ya. Ada namanya elastisitas. Elastisitas itu dilambangkan dengan E kecil. Kalau tadi equilibrium dilambangkan dengan E besar. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya adalah perbandingan antar faktor dengan faktor lainnya gitu loh. Kalau sekarang saya bilang harganya memang nggak wajar, masuk akal nggak, masa harga satu pen 20.000 ada yang beli 200 buah gitu loh. Itu kan mengada-ngada sekali sebenarnya. Nah, kita harus cari tahu sebenarnya seberapa elastis sih, seberapa proporsional atau seberapa masuk akalkah sebuah barang itu. Misalnya saya dikasih tahu deh, orang punya data penjualan nih. Waktu harga buku 8.000, dia jualnya mungkin 20 lah ya. Waktu harga naik 10.000, ingat karena penjualan pasti dia makin naik, dia jualnya 50 buah. Enggak deh, 80 buah aja supaya agak mainstream ya. Cara kita mengetahui bahwa ini adalah jenisnya apa seperti itu ya, sebenarnya itu didapatkan dari jenis elastisitasnya. Elastisitas itu ada 5 jenis. Ini elastisitas biasa ya, nanti kita ada permintaan dan penawaran. Nah, elastisitas itu pertama ada kita bilang dulu elastis. Elastis di mana nilai elastisitasnya harus lebih dari 1. As itu inelastis, E-nya kurang dari 1. As itu kita pakai elastis sempurna, itu E-nya harus tidak terhingga. Itu inelastis sempurna, itu E-nya harus 0. Itu elastis uniter, itu E-nya 1. Nah, memang ada pengaruhnya ya, ada pengaruhnya dong. Sekarang kita mau tahu apakah perubahan harga ini menyebabkan harga barang itu akan menyebabkan jumlah barangnya. Kalau dilihat dari sini sih kita udah bisa berkomentar ya bahwa oh gila banget harganya cuma naik 2.000, orangnya jualnya banyak banget gitu loh ya. Nah, sekarang kita mau lihat tahu nih elastisnya apa. Rumus elastis itu adalah Q2 kurang Q1 per P2 kurang P1 kali P1 per Q1. Pak, bagaimana cara saya menentukan mana P1 mana Q1? Jelas, kita harus saya tahu. Di sini udah jelas bahwa ini adalah P yang pertama, ini adalah Q pertama karena penyebutan pertama. Ini kedua P2, ini Q2. Tidak boleh terbalik. Kalau ini sama sekali nggak boleh terbalik. Oke, saya lakukan tidak boleh terbalik. Tidak boleh terbalik kalau ini kamu anggap P2 Q2 dulu, bahwa ini P1 Q1. Saya tidak menyarankan dan itu bakal salah. Dimana dan saya perlu kasih tahu nilai elastisitas ini tidak ada negatif, tidak pernah negatif. Kalau ada negatif, ujung-ujungnya dibuang. Pada ujungnya dibuang. Oke, kita coba. Q2 kurang Q1, P2 kurang P1.
kali P1 per Q1. Q2 itu 280 kurang 20. Ini 10.000 kurang 8.000. Supaya saya ngajarkan lebih cepat ya, kamu balik aja 8.000 nya ke atas, 20 nya ke bawah supaya lebih cepat. 60 2.000 kali 8.000 per 20. Ingat, Anda boleh lakukan secara matematis, coret nolnya, kalikan 6 kali 8 48 per 4. 48 bagi 4 itu dapatnya adalah sekitar 12. Pak, kalau di sini negatif ujung-ujungnya, ujung ya, bukan bagian di atasnya ya, tapi kalau di ujungnya negatif, Anda boleh positifkan, wajib malahan. Nah, jika Anda lihat nih, ini 12, yang mana dari jenisnya? Oh, ini elastis. Dimana saya kasih tahu ya, bentuk elastis itu dia bentuknya itu lebih ke posisi pada dia landai, dia turun dia. Kalau dia inelastis, itu bentuknya curam sekali. Ini landai, ini curam. Kalau inelastis sempurna, dia itu elastis sempurna ya, dia bentuknya kayak gini, horizontal. Ini biasanya kalau elastis sempurna itu kalau pembaginya 0. Kenapa? Gimana cara saya kasih tahu ya? Saya kasih tahu deh, 5 bagi 0 sama 0 bagi 5 gitu ya. Mana yang hasilnya? Angka apapun yang dibagi 0 itu bakal namanya tidak ada definisi, tapi angka apapun, 0 dibagi angka apapun pasti 0. Tolong diucapkan dengan baik bagaimana cara membedakannya. Kalau ini bentuknya vertikal. Nah, kalau yang ini dia bentuknya perfect. Jadi perfect maksudnya adalah ini sama ini jaraknya sama dan dia bentuknya bakal perfect sekali. Perfect landainya. Nanti itu kita perlu tahu lah, kita cukup perlu tahu dari sketsanya bagaimana. Nah, kita juga harus saya tahu gitu loh, apa penyebabnya, karena kita sebelumnya kita pernah membahas bahwa sebenarnya itu grafik itu bisa berubah-ubah gitu loh. Kenapa bisa berubah-ubah? Nah, dasarnya adalah bisa aja terjadi bahwa misalnya ini permintaannya, demand ya, tiba-tiba dia bergeser ke arah bawah. Dari ini anggapannya ini D1, tiba-tiba dia bergeser ke arah D2, atau ini bergeser ke arah D3. Pasti ada faktornya dong. Selain dari harga kan, karena di sini ada pasti P, sini pasti Q. Pasti ada harganya dong. Orang kalau ke bawah kan berarti makin sedikit ya. Kalau ke atas kan makin banyak ya. Ini anggapannya orang biasanya sebutnya geser ke kiri karena dia makin ke bawah. Konteksnya ke bawah ya. Kalau geser ke kanan itu dia konteksnya makin besar. Ke atas logikanya. Nah, apakah ada faktornya? Jelas punya faktornya gitu loh. Atau bahkan supply itu, supply yang bentuknya seperti ini, dia bergeser satu makin sedikit ke bawah. Anggapan D1 ini ke D2, geser ke kanan. Ya, makin banyak ya geser ke kanan ya. Nah, itu geser ke kiri makin sedikit dia. Apakah penyebabnya gitu loh? Ini S. Apa penyebabnya gitu? Nah, di sini saya akan menampilkan sesuatu dan nanti kita akan bahas lebih lanjut di sini. Ya, yang perlu kita tahu bahwa sebenarnya kurva itu bergeser dengan sistem yang berbeda-beda gitu loh. Dimana kalau kita lihat di sini, nah, di sini kalau kita lihat, ini yang permintaannya. Kalau kita lihat permintaan, bisa aja berpengaruh dari harga barang itu sendiri. Dia naik mungkin karena makin naik harga itu bisa jadi berubah gitu loh. Nah, pendapatan juga. Orang punya pendapatan, dia akan bergeser kemana gitu. Selera juga, jumlah penduduk juga, dan prediksi dan segala macam. Ini akan kita bahas di materi selanjutnya. Jadi, ada permintaan,
ada pula penawaran. Ya, ada pula penawaran. Jadi seperti itu. Nah, ini nanti akan saya kirimkan dalam bentuk link juga supaya bisa Anda baca juga nanti. Oke. Bergeser naik itu berarti bergeser ke arah kanan. Itu berarti kalau pendapatannya lagi naik gitu loh. Ya misalnya kalau biaya produksinya lagi naik, dia bergeser ke arah kiri, naik dia. Dan itu kenapa dan kenapa. Nanti itu akan kita jelaskan. Oke.